Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Awalia. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan 3 macam komponen, di mana bermaksud untuk menyelesaikan tugas LKK atau latihan keterampilan keagamaan yang diadakan oleh fakultas kita tercinta, yakni Fakultas Syariah. Adapun 3 komponen tersebut, yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, kemudian yang kedua mengkafankan jenazah, dan yang ketiga mensolatkan jenazah. Kemudian komponen yang kedua yang akan saya praktekkan di sini yakni pemberian nama kepada anak atau yang sering kita sebut sebagai batasmiyah. Dan komponen yang ketiga atau yang terakhir yakni ceramah agama. Oke, baiklah, kita akan masuk ke komponen pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara untuk memandikan jenazah. Adapun bahan ataupun alat yang diperlukan untuk memandikan jenazah yakni tempat memandikan jenazah itu sendiri. Tempat memandikan jenazah biasanya berupa meja yang ada bolong-bolongnya. Fungsinya untuk mengeluarkan kotoran jenazah agar dengan mudah keluar dan tersalurkan. Kemudian yang kedua ada ember. Ember digunakan untuk memasukkan air atau tempat air. Kemudian tentunya ada air bersih, kemudian harus ada gayung, kemudian ada kapur barus yang sudah dihaluskan yang nantinya akan dimasukkan air. Kemudian juga harus ada daun bidara atau buah jeruk pulut yang sudah diparut atau dihaluskan, baru diletakkan di tempat ember, lalu dikasih air. Kemudian juga harus ada kain penutup mayit, kemudian harus ada handuk untuk melap jenazah, kemudian juga harus ada sabun, sampo, gunting, dan orang yang memandikan jenazah hendaklah menggunakan masker. Kemudian untuk penunjang juga harus ada tong sampah atau tempat sampah di sekitarnya. Yang pertama, kita letakkan dulu mayat di tempat mandi yang sudah disediakan. Sekurang-kurangnya, orang yang memandikan mayat adalah 4 orang. Dan sebaiknya menggunakan sarung tangan, khusus sarung tangan sekali pakai, khusus untuk memandikan mayat. Sebelumnya kita harus istinjakan dulu jenazah, dan kita tidak boleh melihat sedikit pun aurat jenazah. Kemudian gosok-gosok dari dalam, dan air harus tetap mengalir. Mayat agak diangkat kepalanya, tetapi tetap disiram air sambil digosok-gosok pelan. Bersihkan gigi jenazah, kemudian lubang hidung, kuping. Selama hal tersebut berlangsung, air harus tetap mengalir, atau air harus tetap disiram, jenazahnya harus tetap disiram dengan air. Setelah bersih semuanya, barulah siramkan air kepada jenazah, mulai dari kepala sampai ke kaki dengan niatnya, karena ini jenazah perempuan, niatnya nawaitul ghusla lihadihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Barulah siram air dari ujung rambut sampai ujung kaki 3 kali berturut-turut. Siram sebelah kanan mayat 3 kali. Lanjut siram sebelah kiri mayat 3 kali. Kemudian miringkan ke sebelah kiri, lalu siram dengan air bagian belakangnya 3 kali. Kemudian miringkan lagi jenazah ke kanan dan siram sebanyak 3 kali. Kemudian siram lagi air di kepala sampai kaki sambil disabuni dan tetap dialiri oleh air. Lalu sampo untuk rambut jenazah sambil disirami air. Lalu siram jenazah dengan air bersih dari kepala hingga kaki. Kemudian siram dengan air kapur barus
air daun bidara, dan air jeruk purut agar jenazah tidak mudah dikerumuni binatang. Nah, setelah itu jenazah diwudukan. Niatnya, nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Ini niat untuk jenazah perempuan, karena ini prakteknya jenazah perempuan. Jadi kita niatnya nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk wudunya sama seperti wudu kita pada biasanya, yakni siram wajah jenazah 3 kali, kemudian siram tangan kanan dari ujung jari ke siku sebanyak 3 kali, kemudian siram tangan kiri dari jari ke siku sebanyak 3 kali. Setelah itu siram bagian kepala jenazah 3 kali, lalu siram telinga jenazah 3 kali, dan yang terakhir siram kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelahnya baru kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah ini jenazah siap untuk dikafani. Terima kasih. Kali ini kita akan menerangkan bagaimana cara untuk mengkafani jenazah dengan menggunakan boneka panda. Anggap saja boneka panda ini adalah jenazah orang dewasa. Yang pertama disiapkan adalah tali untuk mengikat jenazah yang disiapkan sebanyak 5 buah. Yang pertama, tali paling atas diletakkan di bagian kepala, kemudian bagian leher, baru setelahnya bagian dada, dan bagian lutut, dan bagian kaki. Langkah selanjutnya, letakkan kain kafan yang sudah dibagi-bagi seperti ini. Anggap saja ini adalah kain kafan yang berwarna putih. Tekan kain kafan selanjutnya. Di atas kain kafan yang sudah diletakkan pertama kali tadi, seperti ini. Kemudian, letakkan kain kafan yang ketiga tepat di tengah-tengah kain kafan yang sudah kita letakkan sebelumnya. Kemudian, letakkan kerudung yang sudah dibuat sebagai penutup kepala jenazah. Letakkan seperti ini. Selanjutnya, letakkan baju jenazah yang sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya. Selanjutnya, letakkan sarung di bawah baju jenazah tadi. Setelah itu, letakkan celana dalam yang sudah dibentuk untuk menutupi kemaluan jenazah. Setelah itu, biasanya setiap kita meletakkan kain, maka dapat ditaburi dengan kapur barus yang sudah dihaluskan atau wangi-wangian atau dioleskan dengan wangi-wangian. Selanjutnya, letakkan jenazah di atas tempat yang telah kita sediakan ini, yang telah ditutupi kain setelah jenazah dimandikan. Kemudian, pakaikan celana dalam untuk menutupi kemaluan jenazah.
pasangkan sarung pada jenazah. Kemudian setelah itu, pasangkan baju yang sudah kita buat tadi. Dan harus dirapikan. Kemudian, pasang kerudung jenazah dengan rapi dan pelan-pelan. Seperti ini. Selanjutnya, jenazah dapat ditutup dengan kain kafan. Seperti ini. Namun, untuk bagian muka, jangan ditutup dulu. Karena apabila ada keluarga yang ingin melihat jenazah, masih dapat dilihat. Selanjutnya, pasangkan lagi kain kafan sampai selesai. Apabila keluarga telah melihat wajah jenazah, maka wajah jenazah segera untuk ditutup. Setelah jenazah dengan rapi dan pelan-pelan. Setelah itu ikatlah bagian kaki jenazah. Setelah itu, barulah ikat bagian betis atau bagian lutut jenazah. Kemudian, ikat lagi bagian perut jenazah. Setelah itu, ikat bagian leher jenazah. Dan yang terakhir, ikat bagian kepala jenazah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Usalli fardal kifayati ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu
ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.